Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Pamungkas, NIM 0554259938. Dan di sini saya akan melanjutkan tugas 3, yaitu praktik unit 2 tentang analisa SWOT. Dan di sini saya akan melanjutkan tugas 3 untuk mewawancarai Bapak dan kelanjutan dari tugas yang kemarin yang tentang kelembagaan agribisnis. Tugas 2 tentang semalam tentang mewawancarai, dan ini saya akan melanjutkan tentang analisa SWOT saya. Perkenalkan Bapak ini. Nama saya Ahmad Wiradi, saya sebagai Ketua Kelompok Tani Agrobisnis untuk pengembangan hasil produksi karet. Izin Pak, Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Siap, saya bersedia. Izin Pak, pertanyaan pertama ini ya Pak. Untuk kekuatan, apa keunggulan kelompok tani ini Pak? Kekuatannya yang diutamakan ya kerjasama ya. Kalau saat pengambilan hasil produksi itu yang diutamakan kerjasama, agar supaya kerja saat pengambilan produksi itu bisa ringan, yang berat jadi ringan kan. Sama-sama lah saling membantu, bahu membahu, saling komunikasi dengan baik. Iya Pak. Baru Pak yang kedua ini Pak, untuk kendala atau kekurangan yang dialami kelompok tani itu Pak, apa, entah modal gitu Pak, ataupun teknologi, ataupun apa gitu Pak? Ya yang terutama pastinya modal ya, karena kita hasil produksi ini belum maksimal. Karena juga baru 60-70% hasilnya ini yang bisa diambil produksinya, yang bisa menghasilkan. Sebagian masih kurang ini ya, kurang cukup ukuran untuk diambil produksinya, diambil hasilnya. Jadi cara kebersihan lahan pun ini masih manual, Pak. Menggunakan manual berarti ya Pak? Masih manual. Jadi teknologi belum berkembang ya Pak di sini Pak? Belum digunakan ya Pak? Belum, karena ya termasuk modal juga. Iya Pak ya Pak. Ini masih terkendala di modal. Oke Pak. Izin Pak yang ketiga. Untuk peluang. Izin Pak yang ketiga. Untuk peluang apa yang dapat dikembangkan dari kelompok tani ini Pak? Entah penyuluhan pertanian lapangan Pak. Untuk peluangnya itu Pak. Peluangnya seharusnya ini si pekerja itu harus dikasih wawasan juga cara pengambilan dan penyadapan getah karet ini supaya hasil maksimal dan kualitas terbaik. Itu dikasih arahan bagaimana cara pengambilan yang baik, pengambilan untuk penyadapan yang baik. Nah itu diberi arahan agar supaya maksimal hasilnya. Supaya pun harga bisa meningkat ya Pak? Supaya harga bisa maksimal lah meningkat, karena yang diutamakan ini hasil kualitas yang baik. Jadi hasil produksinya pun baik. Nah itu yang harus diutamakan. Berarti di sini Pak, jika kualitas kita itu baik, berarti harga pun terus baik gitu ya Pak? Udah pasti Pak. Baik Pak. Karena yang diutamakan sekarang kualitas. Itu berarti peluang untuk kedepannya tetap diangkat kualitas berarti ya Pak? Kualitas, dan untuk menunjang maksimalnya hasil, nah itu harus didukung oleh perawatan juga lah, dan cara penyadapannya. Bikin Pak yang keempat Pak, bagaimana dampak cuaca ataupun ancaman paling beresiko dalam hasil getah karet ini Pak? Kalau cuaca ini udah pasti yang tidak mendukung itu ya cuaca hujan. Nah, itu tidak bisa untuk mengambilan hasil produksi itu, untuk penyadapan itu tidak bisa kalau dengan cuaca hujan. Nah, itu yang pasti lahan basah, pohon basah itu tidak bisa pengambilan saat basah. Iya Pak ya Pak. Berarti nggak bisa kita menyadap saat basah itu ya Pak? Nggak bisa, harus kering pohonnya, dan yang
pastinya jangan basah lah. Oh iya Pak. Ini Pak yang terakhir Pak. Apa pesan dan harapan Bapak untuk generasi muda di bidang pertanian karet ini Pak? Dan apa saran Bapak untuk pengembangan kelompok tani karet ini Pak ke depannya? Pesan saya ya, juga harapan saya ya, untuk generasi muda ini berlomba-lombalah untuk berdikari sendiri. Karena berdikari sendiri ini bisa menjamin masa depannya. Untuk mempelajari dan didukunglah kalau bisa dari pemerintahan, didukunglah untuk supaya maju dan diberi saran untuk modal, untuk cara mengembangkan budidaya karet ini, untuk tenaga yang contohnya seperti cara pengolahan lahan dan untuk pembibitan dasarnya, untuk pengetahuan cara pengolahan, dan harus diberi arahan lah untuk agar dapat punya wawasan lah. Jadi kalau bisa menghasilkan semaksimal mungkin dari produksi karet ini, jadi kita nggak perlu lagi kerja di perusahaan lain atau di luar negeri. Dengan berdikari sendiri, memanfaatkan lahan yang ada, kita bisa berkembang dengan bagus. Iya. Sekian dari wawancara tentang analisa SWOT kepada Bapak Wira di kelompok tani. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya ataupun Bapak dan penyampaian, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.